imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dalam riwayat qama Ramadan, mendirikan Ramadan,
yaitu sholat tarawih, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Puasa, sholat tarawih diampuni dosa. Mudah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tapi kita ni kadang-kadang ketika mendengar itu cuma pengampunan, seolah-olah cuma pengampunan, padahal pengampunan itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah. Maka Nabi SAW menjanjikan itu puasa, dijanjikan pengampunan, haji dijanjikan pengampunan. Tidak akan orang itu masuk surga kecuali diampuni Allah. Dan kita ini butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita, kecil kita beri dosa. Kali tidak diampuni Allah, neraka tempat. Jangan kita bakal kecil juga dosa. Kali tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, neraka. Dan kehidupan kita ini di dunia ini sampai di akhirat kaki, kesusahan yang kita dapatkan karena dosa kita. Kalau kita tidak berdosa, tidak akan susah kita. Tidak melakukan kesalahan, tidak akan kita susah kehidupan dunia dan akhirat. Maka sangat penting pengampunan. Di bulan Ramadan paling sedikit orang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk keluar Ramadan dapat pengampunan paling sedikit. Berarti kalau dia puasa, dirikan sholat tarawih, mungkin dia tidak lakukan yang lain, pengampunan mudah. Karena janji Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah untuk kita dapatkan. Makanya malaikat Jibril sering mungkin diceritakan oleh para asatid kisah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking geramnya malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril sampai berdoa? Man dakhala Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Qul amin ya Rasulullah. Amin kata Nabi. Barang siapa yang mendapatkan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia jauh dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Rasulullah. Diaminkan Nabi, jelas ini mustajab doa. Kenapa malaikat Jibril sampai demikiannya? Kalau bahasa kita tergegam malaikat Jibril pada hukumnya tidak dapat pengampunan. Siapa yang tidak dapat pengampunan? Pasti orang yang tidak menghargai Ramadan. Sudah dijanjikan Nabi, puasa bulan Ramadan dapat pengampunan. Yang lalu bersih. Kalau bersih, senang hidup kita. Jangankan pengampunan yang sudah dijadikan istighfarnya, sudah bagus. Istighfar itu adalah thalabul maghfirah, minta pengampunan. Itu nama istighfar. Makanya di dalam Ramadan ini, waktu puasa kata Nabi SAW memperbanyak syahadat dan istighfar. Itu sering kita asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, minta surga, berlindung dari dia. Kalau itu 4 itu diperbanyak. Oke, kita ucapkan berdiri asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, istighfar. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini 4 ini perbanyak. Makanya kalau dulu sering terdengar, kalau ini hari terdengarnya paling habis sholat, waktu nak buka bersama, ya kan, nunggu sambil binti rumah, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal banyak-banyak. Dulu seringnya ada dengar di rumah-rumah kita terdengar, wongko-wongko kita, gedai-gedai kita dulu di rumah wawi, jago bui. Itulah ucapan sambil masak, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, sa'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kadang-kadang kita hafal gara-gara sering dengar. Bukan kita ngapalnya, minta catat dan lidah. Kalau sering dengar akhirnya hafal. Berarti dulu banyak yang menyebutkan itu, mengucapkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan istighfar ini. Nabi sudah menjanjikan. Puasa ini ikhlas kita imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan ikhlas diampuni dosa-dosa yang lalu, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menganjurkan perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum istighfar ini, istighfarnya baik gitu, sudah luar biasa, belum pengampunannya. Maka kalau kita di dunia ini dapat pengampunan apa tidak, cuma tanda kaget di hari kiamat baru. Orang yang masuk surga itu orang yang diampuni Allah. Dan ada orang yang masuk surga belum diampuni Allah. Maka kalau pengampunan, berarti
kita tidak tahu dia punya beda. Jadi Nabi Muhammad SAW satu-satu manusia makhluk Allah yang sudah dapat vonis pengampunan. Para nabi dan rasul yang lain belum, makanya mereka takut masih. Nabi dan rasul maksum, tapi mereka belum dapat vonis pengampunan, belum dapat. Makanya ketika di hari kiamat takutnya luar biasa mereka. Apa kesalahan mereka? Bagi kita mereka itu tidak ada salah masuk, tapi mereka takutnya karena belum dapat vonis kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu vonis langsung pengampunan dari Allah. Makanya Nabi Sallallahu hanya satu-satunya makhluk Allah yang berani ngomong dengan Allah di hari kiamat. Karena sudah dapat pengampunan. Kita belum. Tapi ada ciri-cirinya. Makanya cirinya orang dapat pengampunan banyak istighfar, minta terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsira. Beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini istighfar itu luar biasa. Jadi cara minta pengampunan dengan banyak istighfar. Cara minta pengampunan dengan puasa. Ramadan mudah kita mendapatkan pengampunan, sangat mudah. Haji, kita mungkin haji butuh duit, butuh bekal yang luar biasa. Juga pengampunan, janji ada pengampunan. Jadi kalau kita kepengen haji, kepengen umroh, mendapat pengampunan, ini Ramadan yang gampang dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendapatkan pengampunan. Di samping juga puasanya dianjurkan lagi minta ampun lagi. Makanya diampuni Allah Subhanahu wa taala itu besar kemungkinannya di Ramadan ini. Jadi jangan kita sia-siakan. Ciri-cirinya orang dapat pengampunan, dia akan giat ibadah. Dimudahkan Allah segala urusannya. Makanya sering juga diceritakan di dalam tafsir, di dalam surah Nuh. Di situ Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Hasan Basri ketika beliau setelah mengajar ini tabi'in banyak belajar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian menyatakan karena keilmuannya, karena ibadahnya banyak dia belajar dengan sahabat, dan menyatakan dia ada sayyid tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Walaupun ada yang menyatakan Uwais Al-Qarni, ada yang menyatakan Imam Ali Zainal Abidin. Yang jelas ini sosok yang luar biasa, keilmuannya luar biasa. Pada saat beliau mengajar, setelah itu ada orang datang curhat, bahasa kita sekarang. Begitulah orang-orang yang curhatnya dengan para ulama. Bagus ini curhatnya dengan ulama, dijuk solusi. Tapi kalau curhat masalah duit, ya solusi juga doa, bukan untuk duit. Jago mana mengatasi masalah. Makanya ini juga bagaimana curhatan berbagai macam kalangan, berbagai macam keadaan, masalah kepada Imam Hasan Basri. Ada seseorang datang curhatkan di daerahnya itu kekeringan, tidak turun hujan. Ngajinya dengan Imam Hasan Basri curhat. Bagaimana solusinya? Sudah jelas pada zaman itu kalau misalnya tidak turun hujan, mereka sholat istisqa. Tapi ketika mereka curhat itu sudah melaksanakan sholat istisqa, tidak turun hujan. Apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Senang, dikit penasihat. Banyak istighfar, perform ke tempat kamu saja. Balik. Datang lagi aku curhat masalah buntu hidupnya buntu. Wah Imam, aku ni buntu, saya miskin, tak kata apa-apa. Apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Balik mau datang lagi, ada marah lagi, curhat lagi, ceritakan dia punya keadaan pribadi, sudah menikah tapi belum punya anak, lama udah punya anak. Apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar.
balik. Datang lagi ada mengeluh curhat dalam keadaan daerahnya tanahnya tidak subur. Maka beliau tetap menyatakan perbanyak istighfar. Istighfar ya. Ini macam-macam permasalahan daerahnya, permasalahan tanah, permasalahan langit, tidak turun hujan, permasalahan tanah tidak turun, permasalahan pribadi seseorang, kehidupannya tidak ada harta, tidak punya anak. Istighfar. Yang di sebelah beliau dulu akhirnya mempertanyakan, tadi aku dengar banyak macam-macam curhat, cuman kau muncul solusi cuma sikap, perbanyak istighfar. Maka pada saat itu beliau cuma membacakan surat Nuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Dibacakan surat ceritakan Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh nyadar fakulku astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali banin, diberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Waja'alakum jannat wa ja'alakum anhara, dijadikan bagi kalian itu kebun-kebun yang mengalir sungai di bawahnya. Sesuai dengan apa yang dicurahkan. Istighfar. Makanya guru-guru kita memberikan kadang-kadang amalan bagi wong yang lama tidak punya anak, baca istighfar sebenarnya. Astagfirullah innahu kana ghafara. Paling sedikit baca 40 kali. Astagfirullah innahu kana ghafara. Sesuai dengan ayat. Ini juga mungkin untuk membantu baca itu juga sama. Astagfirullah innahu kana ghafara. Itu berbanyak istighfar itu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kayak solusi. Karena segala solusi itu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kita ini hidup itu sama, jangan nyalahkan yang lain, jangan nyalahkan keadaan, jangan nyalahkan cuaca, jangan nyalahkan zaman. Seluruh sampai akhir zaman, dari awal sampai akhir zaman adalah kesusahan seseorang itu karena kesalahan dewek. Makanya jangan sekali-kali ketika kita dapat kesusahan, musibah, baik itu langsung maupun melalui wong lain, ketahuilah bahwa itu karena kesalahan kita. Makanya diajarkan guru-guru kita pada saat kita mengalami apapun juga keadaan. Wong lain mungkin tidak senang dengan kita, wong lain mungkin segala macam itu, balik-balik kita, jangan nyalahkan wong itu. Jangan itu kata aku kata salah, dia nak marah-marah, dia nak mengut, nak nyelin, tidak usah lah kita urusi wong itu. Urusi diri kita, pasti kita ada kesalahan dengan Allah. Langsung kita banyak-banyak baca di antara pengakuan. Karena tidak akan ada dikatakan bahwa kita diminta ampun kecuali ada pengakuan. Mengaku dulu. Maka kata Imam Haddad, nasihat Imam Haddad, bahwa langkah pertama seseorang itu mendekat dengan Allah adalah taubah, bertobat kepada Allah. Tapi sebelum bertobat ada namanya intiraf, mengaku. Maka yang dianjurkan pada saat kita mengalami kesusahan, cepat-cepatlah kita mengaku dan Allah. Apa pengakuan? Baca pengakuannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu jawabannya, ngaku dulu dengan Allah. Baca, maka dianjurkan ini kalimat pengakuan ini setiap hari kita dawamkan. Paling dikit 40 kali atau 100 kali tiap hari baca. Bagus tiap malam, bagus di Ramadan ini kita baca waktu sahur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan gasok niat, gesepi, ngaku niat kita. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Aku ini termasuk orang yang zalim. Itu ngaku gitu. Ini dosa lah banyak. Tiap hari dosa ngaku dak kalah. Nyala wong itu. Kita nak dapat pengampunan. Salahkan diri kita dulu. Salahkan diri kita. Ada salah kita pasti.
dengan Allah. Itu peringatan dari Allah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita jengok mungkin wong itu memudar gitu. Bahkan kadang-kadang di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tidak kenal dengan wong itu, tidak kenal, baru itulah ketemu. Mungkin sekali itulah ketemu di dunia ini selama kita hidup. Kadang-kadang akhirnya jadi hati kita dah lemah. Wong itu marah-marah dan gitu. Mungkin kadang-kadang di jalan, mungkin sekali itulah semua hidup kita ketemu. Tak usahlah kita nak buat hati kita susahnya. Oh siapa lah dia oi kemudian nak kunjung dia mau tunjukkan kita mau cari di alamat di mana ini. Tak perlu sudah. Anggap harus salah kita ini kita ya Allah. Ngaku baca ini, berarti kita ada salah. Baca tadi pengakuan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita istighfar setelah minta ampun kepada Allah. Karena dosa itu ada yang kita tahu ya ada tidak. Ada yang kita sadari ada tidak. Itu dosa. Mungkin kita ini banyak berdosa yang tidak kita sadari. Naudzubillah min dzalik, kalau kita nyangka itu dapat pahala ternyata dosa. Karena kekurangan ilmu kita. Nyangka kita dapat pahala, dah itu dosa. Nengok dalam makmum ini ngajak cerita dengan aku menyampaikan hajatnya. Wong itu cerita, ribai wong. Ngomongi wong dengar ke dalam aku kalau tidak dengar ke. Nyangka pada pahala ini datanya berdosa, sama-sama dan berdosa. Makanya jaga lidah kita. Ini yang paling banyak menghasilkan dosa itu lidah. Paling banyak. Dan lidah ini sambungannya ke hati. Makanya dalam hikmahnya, di dalam masalah lidah ini dua ekor penutupnya. Kalau kuping tak kata tutup, dosa kuping ini tinggal kita berlari dari nyawa hikmahnya. Kenapa kuping? Nyawa. Atau tutup dengan tangan kita. Tapi kalau tak kata tutup, kita nyawa nanti. Kalau bisa melakukan salah mata, ada penutupnya, tinggal menjem ke baik. Menjem ke mata, selesai. Kalau mulut, dua ekor mulut itu penutupnya. Gigi dengan bibir. Menunjukkan bahwa betul-betul harus kita jaga lidah ini. Inilah yang mengetahui kita. Makanya mudahnya kita dapat pengampunan karena di Ramadan ini sibuk lidah kita ini dengan baik. Baca Quran, itu tadi menyebutkan baca Quran, sholat. Makanya kalau kita di puasa baik, sungkan kita nak ngomong. Lebih lagi sholat kita. Malamnya sholat kita isi. Dah ganti waktu sebenarnya lidah kita ini untuk hal-hal yang tak baik. Kalau memang betul kita puasa apa lagi, dilarang Nabi SAW yang batalkan pahala puasa, berbohong, hibah, namimah, ngandung, lomba sumpah palsu itu dari lidah, kalau sifat dari mata. Lidah. Bahkan dalam riwayat lidah ini yang banyak menghasilkan dosa ini adalah panglima anggota badan kita dalam kitab Murabbil Kuliah. Syarah Bidayatul Hidayah sebutkan dalam riwayat setiap paginya anggota badan kita ni ngomong dengan lidah, tangan. Pas kita bangun kan, bangun tidur, aktif lagi anggota badan kita, dihidupkan lagi bahasa. Itu doa Nabi SAW. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami, dan menghidupkan kita lagi. Hidup apa? Fungsi daripada panca indera kita. Tidur tak rasa itu. Pas bangun tangan bergerak, mata baca tengok, kuping dengar, kaki baca bergerak. Nah pagi-pagi ini ngomong dengan lidah. Pada saat kita bangun, mereka buat statement. Apa mereka katakan? Ya lisan, iza istaqamti istaqamna, wa iza awatsi awasna. Wahai lidah, kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami juga belok. Bengkok juga. Tergantung lidah. Ini yang banyak melakukan dosa melakukan pacak, menjaga lidah dari dosa pacak menjaga yang lain. Dengan lidahnya telah umumnya dari hati, turun jimatul qalb, terjemahnya hati itu lidah.
Maka kalau sumbernya galau-galau itu memang hati, tapi lidah ini adalah terjemah. Maka jaga lidah kita. Nah, maka di Ramadan ini kita dijanjikan Nabi pengampunan, dianjurkan banyak-banyak istighfar, dan juga agar menjaga diri kita dari dosa. Maka yang keluar Ramadan mesti senang kita, nikmat hidup kita. Dan di Ramadan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul menjalani la'allakum tattaqun. Moga kalian bertakwa. Orang bertakwa orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hingga kita pada saat bersih di Ramadan, kelanjutan Ramadan, ini nilai takwa itu ada pada kita, membimbing kita terus. Karena kita tidak tahu itu akhir hayat kita. Tapi di Ramadan ini luar biasa mudahnya mendapatkan pengampunan. Ciri-cirinya kita mudah untuk kita beramal. Biasa tidak baca Quran. Biasa sedikit jadi banyak. Itu di Ramadan terasa. Langsung ketika masuk Ramadan itu sudah semangat itu beda, energinya itu beda. Itu menunjukkan Ramadan itu luar biasa. Hari Sabtu, padahal mungkin kita hari Jumat sebelumnya biasa lah. Tapi ketika sudah masuk Ramadan, langsung cepat ke masjid, cepat. Ketika kita lama di masjid baca Quran banyak, itu energi Ramadan. Coba kan lagi biasa, ada kita ini juga ciri Ramadan itu luar biasa. Nah, makanya kita ingat kepada diri kita diminta kepada Allah, minta disampaikan Ramadan. Sudah disampaikan ini, pertanyaan baru saja. Nah, ngapo kamu di Ramadan? Sudah kunjuk kamu di samping Ramadan? Apa yang kamu lakukan? Ramadan diampuni Allah SWT, janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomongkan banyak istighfar. Nah, tinggal kita jaga diri kita. Makanya sibuklah lidah ini, yang kecil ini, tapi dosanya besar. Lidah ini yang jaga. Maka sibuk balik baca Quran. Setelah baca Quran, sholawat. Kemudian kita tadi zikir-zikir dianjurkan Nabi tadi, 4 anjurkan kita awam terus. Dawam itu sambil berjalan berkelakar itu dulu disebut asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang simpel. Tidak ada yang nambahin, tapi anjurannya sebenarnya 4 itu. Anak dari kecil itu lagi itu dengar. Mudah jadi nyebutnya. Kalau tambahin nas'alukal ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhat, dengan akarnya kepanjangan. Itu zikir lain. Untuk Ramadan ini yang simpel itu dianjurkan, karena dianjurkan untuk syahadat, istighfar, minta surga dan berlindung dari neraka. Maka digabungkan itu dahulu kita mudah kita mengucapkan, dan ini sebarkan di rumah-rumah kita. Baca kuat-kuat biar anak kita dengar, bini kita dengar. Baca ini perbanyak sampai mereka itu hafal. Kita dulu modal itu lagu mongko kita hingga kita hafal. Kenapa saking banyak kita dengar, kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wah, itu kita dawam terus. Itulah inti di dalam masalah kehidupan kita. Istighfar itu senantiasa harus kita ucapkan. Jangan kita nunggu-nunggu kapan istighfar. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan ini, hari kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan istiqomah untuk kita di bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dan barokahi. Setiap bertambahnya Ramadan, bertambah kita dekat dengan Allah, bertambah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Amin.
إذا